Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Bapak Hans Kue, pengamat pasar modal. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi, Pak. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami Pak Hans. Kalau kita lihat pergerakan dari IHSG yang kemudian melemah cukup dalam begitu ya. Dan ini kalau kita lihat beberapa analisis terkait dengan dampak dari konflik Timur Tengah antara Israel dan juga Lebanon ini menjadi salah satu penyebab utama lah ya. Apa yang bisa diantisipasi dan juga apa yang bisa dimanfaatkan dari pelemahan dalam ini Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat indeks kita mungkin dari pertengahan September ya mulai pelemahannya ya. Jadi 20 September ya pertama kali indeks dari level tertinggi 7.900 kita mengalami pelemahan. Ini menyusul eh, kasus saham brand ya yang dikeluarkan dari FTSE gitu ya, mendorong koreksi yang ada di pasar. Kemudian kalau kita lihat pasar kembali bereaksi negatif ya, terjadi rebalancing portofolio ketika Tiongkok melakukan stimulus besar-besaran ya. Jadi stimulus Tiongkok mengembalikan pertumbuhan ekonomi negara tersebut kembali ke 5%, kemudian ingin mendorong kembali sektor properti negara tersebut kembali bergerak gitu ya, dan ini menyebabkan tadinya dari tahun lalu dana dari Tiongkok itu keluar ke India, ke emerging market termasuk Indonesia. Ketika ekspektasi untuk ekonomi Tiongkok lebih baik, dana itu bergerak kembali ke Tiongkok. Kemudian kalau kita lihat berikutnya adalah memang masalah Iran yang meluncurkan 180 rudal gitu ya ke Israel. Ini merupakan aksi pembalasan ya sebenarnya karena eh, Israel melakukan serangan ke beberapa partner dari Iran ya. Eh, ini menyebabkan serangan balasan. Nah, statement yang keluar dari Amerika dan Israel yang akan membalas tadi menimbulkan kekhawatiran bahwa konflik ini mungkin akan berlanjut ya, dan dikhawatirkan akan mengganggu pasokan minyak global, dan ini tentu nggak bagus bagi kita sebagai net importer minyak karena kemungkinan harga minyak akan Hmm. bergerak naik ya bila konflik itu berlanjut. Jadi ini memang rangkaian peristiwa yang terjadi. Kalau kita melihat aksi tekanan datang ketika Tiongkok stimulus itu kita pikir akan berlangsung jangka pendek karena Ya. eh, stimulus Tiongkok itu sementara ya rebalancing, tetapi di jangka menengah itu ini cenderung akan menyebabkan demand terhadap perdagangan Indonesia membaik, harga komoditas akan mendapatkan demand yang lebih baik ketika ekonomi Tiongkok membaik. Nah, Mhm. terkait konflik biasanya juga bersifat jangka pendek ya, tetapi tentu kali ini kita harus juga memperhatikan apakah ada serangan balik dari Israel ya untuk ke fasilitas minyak milik Iran gitu ya. Ini yang diperhatikan pasar ya. Kalau itu yang terjadi, harga minyak bergerak naik ke atas, ini tentu mengkhawatirkan ya karena bisa mengganggu upaya penekanan inflasi ya. Hmm. Artinya inflasi Amerika dan negara-negara lain itu mungkin akan kembali naik ya bila harga Baik. minyak meningkat sangat tinggi. Angkanya ataupun mungkin dampaknya cukup menggurita begitu ya, tidak kemudian hanya di pasar modal domestik, tapi kemudian ke Amerika yang mungkin ini juga akan berdampak terhadap upaya mereka untuk mengendalikan inflasi karena harga energi ataupun mungkin harga minyak juga akan naik begitu di sana ya. Ada dua sentimen yang cukup memberatkan pergerakan IHSG, salah satu adalah stimulus dari China sendiri dan juga terkait dengan konflik yang ada di Timur Tengah. Baik, kalau kita lihat terkait dengan apa yang tadi Anda proyeksikan, artinya untuk saham-saham berbasis energi, khususnya yang berbasis minyak begitu, tidak Anda rekomendasikan untuk bisa masuk, Pak Hans? Ya, ini kalau kita lihat mungkin di jangka pendek ya, saham-saham berbasis minyak ya, dia akan bergerak cenderung menguat gitu, Hmm. karena konflik ini menyebabkan harga minyak kembali bergerak naik ke atas gitu. Tetapi kalau harapan kita sih konfliknya jangan berlangsung lama gitu ya, karena sebenarnya dari beberapa bulan terakhir eh, pasar global itu juga berharap bahwa segera terjadi perdamaian di Timur Tengah ya, dan ini Amerika juga sangat eh, menginginkan adanya selesainya konflik tersebut gitu, Mhm. sehingga harapan kita minyak nggak bergerak
akan naik terlalu tinggi ya kalau konflik tersebut berakhir. Nah, tapi komoditas mungkin akan menarik gitu ya, karena Tiongkok melakukan stimulus dan eh, sepertinya stimulus itu masih akan ditambahkan ya oleh Tiongkok karena sebagian beranggapan bahwa stimulus yang sudah ada itu mungkin kurang ya untuk mendorong ekonomi Tiongkok benar-benar bertumbuh. Dan bila itu dilakukan, Tiongkok bertumbuh ekonominya, kita akan melihat mayoritas komoditas itu mengalami peningkatan demand ya, seperti batu bara, nikel, timah gitu ya, dan itu tentu positif bagi ekonomi Indonesia dan tentu bagi emiten-emiten kita yang di sektor komoditas tadi. Baik, kalau bicara mengenai sektor energi yang berbasis minyak mungkin bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk terkait dengan penguatan yang terjadi akibat sentimen yang ada di Iran dan juga Israel begitu dan juga Lebanon begitu ya Pak ya. Tapi kemudian ini Anda tidak lihat sebagai peluang investasi untuk kita masuk dengan term investasi menengah panjang atau seperti apa Pak Hans? Ya, kalau kita pikir ini jangka pendek ya, Baik, jadi, baik, oke. pikir perang cukup lama, Israel juga menghadapi banyak masalah ya, terutama ekonomi dalam negeri mereka. Baik, lalu bagaimana dengan sektor-sektor lain yang menarik untuk kita kemudian investasi dalam jangka menengah ke panjang? Tadi Anda sudah menyebutkan terkait dengan sektor komoditas ya, lalu bagaimana dengan yang lain Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat sebenarnya tren bunga itu akan bergerak turun. Ya. Memang saat ini ada sedikit pergeseran gitu ya, sesudah data ADP swasta Amerika yang keluar ya, tenaga kerja mereka, ternyata itu cukup bagus datanya gitu. Jadi pasar mulai bergeser gitu ya dari ekspektasi pemotongan di November ya, tanggal 6 dan 7 tadinya pasar ekspektasi sampai 50 basis poin, sekarang bergeser ke 25 basis poin. Nah, tapi kelihatannya Federal Reserve ini akan dalam tren pemotongan bunga gitu ya, dan pivot mereka ada 3%, tetapi kami melihat kemungkinan bunga Amerika akan di bawah itu. Sehingga Bank Sentral Indonesia juga berpotensi memotong bunga. Nah, dalam periode pemotongan bunga yang turun, tentu sektor perbankan ya, itu adalah yang cukup menarik bagi kita. Selain memang kita juga melihat sektor consumer dan retail itu juga harusnya cukup menarik bersama properti. Ya, karena ini juga berkaitan dengan pilkada yang sedang bergulir gitu ya, khususnya untuk sektor consumer goods dan juga retail. Pak Hans, atau seperti apa? Ada sentimen lain? Ya, memang kalau kita lihat salah satu juga mendorong sektor retail dan konsumsi itu salah satunya ya ekspektasi pilkada ya yang akan berlangsung gitu ya, dan itu tentu diharapkan bisa menaikkan konsumsi ya. Ya. Dan Lalu bagaimana dengan data deflasi yang sudah berlangsung 5 bulan berturut-turut, Pak Hans? Apa yang perlu dikhawatirkan dari data ini? ya memang ada kekhawatiran gitu ya, deflasi ini mengindikasikan pelemahan daya beli yang terjadi gitu, dan ya tentu pemerintah harus mencermati ini dan BI harus juga menurunkan tingkat suku bunga ya untuk bisa mendorong konsumsi meningkat gitu. Tetapi ada indikasi memang tingkat PHK itu meningkat cukup besar. Kemudian lapangan pekerjaan yang tersedia itu diperebutkan lebih banyak orang ya. Kalau dilihat bisa 1:8 ya. Padahal kalau dulu bisa 1:2, 1:3 gitu. Jadi ada sesuatu yang agak sulit di perekonomian gitu, dan tercermin dari dua data. Pertama adalah deflasi yang terjadi sampai 5 bulan. Kemudian indeks manufaktur kita yang bergerak di bawah 50 gitu. Kemudian ada juga indikasi PHK di Jakarta yang meningkat cukup tinggi. Kemudian kalau kita lihat anggota peserta BPJS tenaga kerja kita menurun cukup banyak. Ya, itu terjadi penurunan mengindikasikan orang kehilangan pekerjaan gitu. Ini tentu jadi PR tersendiri gitu ya, terutama bagi pemerintah berikutnya ya untuk memperbaiki beberapa hal ini. Baik, namun terdapat beberapa sentimen-sentimen lain yang juga bisa diperhatikan dan ini juga dapat menjadi pengerek dari sektor-sektor yang Anda tadi sebutkan begitu ya, salah satu adalah consumer goods dan juga retail begitu. Oke, terkait dengan pelemahan IHSG yang ya cukup signifikan lah ya, 1%-an Pak Hans, apakah ini kemudian menjadi satu momen yang tepat untuk bisa masuk atau Anda melihat ada possibilities untuk keberlanjutan dari pelemahan di perdagangan hari ini?
Ya, kalau kita perhatikan pasar Amerika mulai agak melandai gitu ya. Jadi penurunan. Biarpun kalau kita perhatikan pasar Amerika kemungkinan mereka menunggu data tenaga kerja dari Amerika ya, karena sesudah data pekerja swasta mereka menunggu non-farm payroll ya bersama level upah gitu. Tapi kalau kita pikir IHSG berpeluang untuk rebound ya, Ya. biarpun kelihatan mungkin agak terbatas ya pergerakannya, kita akan Mhm. kembali di level 76 kembali sampai ke 77 ya kayaknya. Hmm. Tetapi mungkin pasar akan agak sedikit sideways gitu ya, karena konflik di Timur Tengah belum berakhir ya, dan belum ketahuan pembalasan yang dilakukan oleh Israel. Kemudian kita juga menanti data tenaga kerja Amerika, dan tentu juga data-data tersebut menentukan ya langkah yang diambil Fed, apakah melakukan pemotongan lebih banyak atau Baik, enggak. Tapi kami sendiri melihat pemotongan 25 basis poin di November dan 25 basis poin lagi ada di Desember ya, baik. membuka peluang BI memotong 25 basis poin untuk tahun ini. Baik, secara spesifik saham-saham mana yang Anda nilai menarik usai jeda berikut ini kita akan bahas, Pak Hans dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.